Bab 1. Dunia sebelum Nabi SAW diutus. Awan gelap menyelimuti pelosok dunia sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Dunia Arab dipenuhi dengan perilaku jahiliyah, penyembahan berhala, perang antar kabilah, penindasan wanita, dan sebagainya. Kondisi peradaban dunia di luar Arab lebih parah lagi. Peradaban Roma dan Persia yang menjadi negara adidaya saat itu lebih rusak dan brutal. Berbagai agama dan aliran kepercayaan yang ada, Yahudi, Nasrani, tidak mampu menyinari dunia karena ajaran mereka banyak yang diselewengkan. Kawasan Arab terkenal dengan nama Jazirah Arab. Jazirah dalam bahasa Indonesia artinya semenanjung. Maka Jazirah Arab artinya padang pasir, tanah gundul, nan gersang yang tidak memiliki air dan tumbuh-tumbuhan. Nama Jazirah Arab diberikan sejak dahulu kala karena daerah ini memang seakan-akan sebuah pulau yang gersang dan tandus. Jazirah Arab terbagi atas dua wilayah, bagian tepi dan bagian tengah. Bagian tengah terdiri atas pegunungan yang curah hujannya sangat sedikit. Penduduknya pun secara otomatis sedikit, yaitu kaum pengembara. Bagian tengah menjadi dua bagian. Bagian utara disebut Najd dan bagian selatan disebut Al-Ahqaf. Berikut ada 5 daerah di Jazirah Arab. Hijaz, kotanya adalah Makkah, Madinah, dan Taif. Yaman terletak di bagian selatan, diantaranya Shan yang merupakan ibu kota Yaman zaman dahulu. Najd terletak di bagian tengah Jazirah Arab. Tihamah terletak di antara Hijaz dan Yaman. Yamamah terletak di antara Yaman dan Najd. Kondisi sosial bangsa Arab. Wanita. Hak kaum wanita di Arab tidak diakui. Mereka tertindas, dikebiri oleh kaum adat yang buruk. Ketika seorang bayi perempuan lahir, wajah sang ayah murung, dilanda kesedihan mendalam. Mengapa? Karena sang ayah harus mengubur hidup bayi tersebut. Dalam hal pernikahan, kaum wanita juga dijolimi. Ketika seorang wanita dinikahkan oleh walinya, dia tidak memiliki hak untuk memberikan alasan atau penilakan. Sang suami dapat saja menceraikan kapanpun, kemudian merujuknya, dan terus demikian sampai batas waktu tak ditentukan. Saat seorang wanita ikut berdagang di pasar bersama suaminya, dia tidak diizinkan makan dan minum. Dia diizinkan makan dan minum setelah mereka meninggalkan hidangan mereka. Perbudakan telah dipraktikkan oleh Imperium Romawi dan lainnya, begitu juga masyarakat Arab. Mereka memperbudak manusia dengan sabetan pedang. Mereka menjadikannya sebagai budak karena kalah perang. Tidak ada seorang pun yang membicarakan sistem perbudakan. Dalam hal pekerjaan, terkadang budak dipaksa melayani laki hidung belang, lalu upahnya diserahkan kepada tuannya. Seorang yang berstatus budak dipekerjakan secara kasar seperti binatang. Anehnya, mereka tidak mengelak dan menentang perlakuan tersebut. Bagaimana mereka mau menentang, sementara mereka juga menyadari bahwa sistem perbudakan menjadi bagian dari integrasi kehidupan dan alam mereka. Kultur Arab. Kehidupan antara kabilah dan suku dipisahkan oleh Jazirah Arab yang luas. Aturan kehidupan sosial yang mereka buat rentan perpecahan. Orang Arab tidak mengenal kelompok lain kecuali kabilahnya sendiri. Jadi, pada waktu itu mereka berkabilah-kabilah. Kemudian, pada waktu itu juga kondisi sosial bangsa Arab, mereka sering mengundi nasib. Selanjutnya, jelang masa kenabian. Ini adalah silsilah Nabi Muhammad SAW. Jika kita perhatikan, Rasulullah SAW adalah bapaknya Abdullah, kemudian kakeknya adalah Abdul Muthalib, dan ke atasnya bapaknya Abdul Muthalib adalah Hasim, Abdul Manaf, dan Qusay. Kemudian ketika masa kelahiran Rasulullah itu ada yang disebut dengan penghancuran Ka'bah yang dipimpin oleh penguasa Najasyi Yaman, yaitu oleh Abraha bin As-Sabah al-Habasyi, yang dimana pasukan gajah ini
dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebagaimana yang ada pada surat Al-Fil. Kelahiran Rasulullah SAW. Penghulu para rasul itu lahir di Bukit Hashim di daerah Mekah waktu dini hari pada hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal tahun Gajah. Saat kelahiran Nabi terjadi tanda-tanda kenabian, misalnya jatuhnya balkon di istana Kisra, padamnya api yang menjadi sembahan kaum Majusi, dan gajah-gajah di sekitar Buhairah yang amblas di telan bumi. Masa kecil Nabi Muhammad SAW. Salah satu kebiasaan orang Arab yang tinggal di daerah perkotaan saat itu adalah mencari wanita untuk menyusui anak-anak mereka dengan tujuan menjauhkan mereka dari penyakit-penyakit perkotaan, menguatkan badan mereka, mengokohkan sahab mereka, dan mengerjakan bahasa Arab fasih saat kecil. Abdul Muthalib pun mencari wanita yang mau menyusui cucunya. Akhirnya dia disusukan pada seorang wanita dari Bani Sa'ad yang bernama Halimah binti Abu Zu'aib bin Haris dan suaminya bernama Al-Haris bin Abdul Uzza. Kemudian ketika Rasulullah SAW masih kecil itu ada peristiwa pembelahan dada oleh malaikat. Hal ini bertujuan untuk pensucian jiwa, ya, jadi membersihkan dari penyakit-penyakit hati. Kemudian ibu Rasulullah wafat. Ketika Aminah gembira dengan kepulangan Muhammad, hari-harinya disibukkan dengan mengajak main anak tercintanya. Kerinduannya yang lama terpendam akhirnya dituntaskan. Kasih sayangnya ia tumpahkan kepada anak satu-satunya. Setiap kali menatap wajah Muhammad, ia teringat dengan mendiang suaminya Abdullah yang meninggal saat Muhammad masih dalam kandungan. Jika mengingat itu, gurat kesedihannya tampak di wajah Aminah. Aminah memang tidak dapat melupakan suaminya. Bersamaan dengan peringatan kematian suaminya, Aminah ingin pergi menziarahi kuburan suaminya di Yathrib atau kota Madinah. Ia menempuh jarak 500 km bersama anaknya Muhammad yang telah yatim, pembantunya Ummul Aiman dan Abdul Muthalib yang memimpin perjalanan. Ia tinggal di Madinah selama sebulan lalu kembali ke Mekah. Saat ia kembali, tiba-tiba penyakit menyerangnya di awal perjalanan pulang. Penyakitnya semakin parah hingga menyebabkan kematiannya. Ia dimakamkan di Al-Abwa yang terletak antara Makkah dan Madinah. Jadi Rasulullah SAW itu yatim piatu, ya, ditinggalkan oleh ayahnya ketika dalam masa kandungan, dan ketika Rasulullah kecil ibunya meninggal. Kemudian setelah ibunya meninggal, Rasulullah diasuh oleh sang kakek, yaitu Abdul Muthalib. Namun pada saat usia Rasulullah genap 8 tahun 2 bulan 10 hari, kakeknya Abdul Muthalib meninggal dunia di Mekah. Sebelum meninggal, kakeknya berwasiat menyerahkan pengasuhan Muhammad pada Abu Thalib, saudara kandung sebapak. Kemudian ketika Rasulullah berusia 12 tahun, sudah sekitar 4 tahun ia berada di bawah asuhan Abu Thalib. Suatu saat Abu Thalib mengajaknya berdagang ke Syam, memasuki kota Basra. Kemudian di kota itu terdapat seorang rahib yang terkemuka bernama Bahira yang tinggal di kuilnya. Sang rahib menjadi kiblat umat Nasrani pada saat itu. Kemudian ketika rombongan Abu Thalib mendekati kawasan kuil, Bahira menyambutnya dengan menyediakan berbagai macam makanan. Apa gerangan maksud si rahib? Nah, pertemuan antara Muhammad remaja dan pendeta Bahira menjadi bukti tidak terbantahkan bahwa ahli kitab mengetahui tanda-tanda kerasulan dan kenabian pada diri Muhammad dan waktu kedatangannya. Ini menjadi penjelasan pertama atas firman Allah tentang Yahudi dalam surat Al-Baqarah ayat 89. Kemudian ketika Rasulullah remaja, Rasulullah sering ikut berdagang dengan pamannya Abu Thalib, dan juga Rasulullah SAW itu
digelari dengan Muhammad Al-Amin, yaitu sebuah julukan di mana karena kepribadian Muhammad yang luhur. Ia tidak pernah berbohong, berdusta dan berkhianat. Setiap ucapan yang keluar dari mulutnya berisi kebenaran, di mana-mana penduduk Mekah tidak pernah absen membicarakannya. Muhammad tidak pernah berbohong. Kita tidak akan mempercayai orang lain sebagaimana kita mempercayai Muhammad, kata penduduk Mekah. Kemudian Rasulullah menikah dengan Khadijah. Saat Nabi kembali ke Mekah, Khadijah melihat berapa amanahnya Muhammad dengan hartanya dan pulang dengan membawa berkah yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Maisyarah juga menceritakan peristiwa yang dialaminya bersama Rasulullah. Ia menyaksikan sikap-sikap beliau yang mulia, ide-ide yang cerdas, perkataan yang jujur, dan cara-cara yang sangat amanah. Mendengar itu, Khadijah seolah menemukan sesuatu yang selama ini hilang dan dicari-carinya. Ia berharap bisa menikah dengan Muhammad. Sebenarnya banyak orang kaya dan terpandang yang ingin memperistrinya, hanya saja ia menolak mereka. Kemudian Khadijah menceritakan keinginannya itu kepada sahabatnya Nafisah binti Munabih dan mintanya membuka jalan agar Muhammad mau meminangnya. Jadi Rasulullah itu menikah dengan Khadijah. Sampai di sini dulu, nanti kita lanjut insyaallah di pertemuan selanjutnya.